Bismillahirrahmanirrahim. Kita memulai lagi pengajian kitab Kifayatul Azkiyah dari awal. Yang pertama membahas tentang Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim, yang pertama itu ada lafaz ba dari lafaz bismi. Bismi itu terdiri dari lafaz atau huruf ba, sin, dan mim. Ada yang mengatakan ba itu bahaullah, keindahan Allah. Sinnya sana'ullah, pujian Allah. Mimnya majdullah, yaitu keluhuran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga yang mentafsirkan ba-nya itu buka'ut tabi'in, ya, tangisan orang-orang yang tobat. Sinnya itu sahwul ghafilin, ya, lupanya orang-orang yang lalai. Dan mimnya maghfiratuhu lil muznibin, ya, ampunannya untuk orang-orang yang berdosa. Itu lafaz dari bismi, ya, bismi, dari lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan lafaz ar-rahmani ditafsirkan di sini kasirur rahmati wa rahmatuhu ammatun ala jami'i makhluqatihi. Rahman teh yaitu kasih rahmati, banyak sekali rahmatnya, atau bisa diterjemahkan maha pengasih lah, bisa dikatakan gitu. Maha pengasih kepada seluruh makhluknya. Jadi tidak dibeda-bedakan. Model rejeki saja, rejeki ini, ya, di alam dunia. Orang yang beriman ataupun tidak, orang yang suka sholat ataupun tidak, oleh Allah tetap diberikan rizki. Kenapa? Karena maha pengasihnya Allah. Semua di alam dunia begitu. Jangan takut nggak makan nggak minum, ya. Orang beriman rajin sholat dikasih rejeki, orang kafir dikasih rejeki, makan minum dikasih, dijamin itu, ya. Karena ada rahmannya Allah, maha pengasihnya Allah. Jadi maha pengasih tanpa pilih kasih gitu. Kalau kita membedakannya, mau mengasihi kepada orang yang baik kepada kita, gitu kan? Kalau kita sama orang yang zalim kepada kita mah, gitu kan? Beda lagi sikapnya. Saya mengasihi kepada orang yang baik, kepada orang yang jahat kepada saya mah nggak mau ngasih, nah gitu, bedanya gitu. Kalau Allah mah enggak, ya, maha pengasihnya Allah mah tidak seperti itu, tidak membeda-bedakan, mau taat ke, mau tidak ke, mau beriman ke, mau kafir ke, tetap mendapatkan kasih pengasihnya Allah, maha pengasihnya Allah. Itu tafsiran dari Rahman. Adapun Rahim, ya, kasih rahmati bin ni'ami daqiqah, ya, maha
ya Maha Rahman ya, Maha Penyayang ya, dengan nikmat-nikmatnya yang dalam. Artinya gimana? Jadi Rahman ada yang mengatakan gini, Rahimah, Maha Penyayangnya Allah itu hanya diberikan oleh Allah kepada orang yang beriman di akhirat saja. Sedangkan orang yang tidak beriman tidak mendapatkan rahimnya Allah, Maha Penyayangnya Allah. Nanti di akhirat itu orang yang beriman akan dimasukkan ke dalam surga. Sedangkan orang kafir akan dimasukkan ke dalam neraka, tidak mendapatkan kasih sayangnya Allah. Gitu. Bedanya gitu. Ya. Bedanya seperti itu. Makanya ya minta kepada Allah jangan sampai iman kita itu lepas dari kita. Ya. Orang seburuk apapun amalannya, kalau punya iman itu ada kesempatan untuk masuk surga. Kalau ada iman, walaupun mungkin mampir dulu ke dalam neraka gitu kalau Allah tidak mengampuni. Ya makanya iman itu sangat penting. Tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Nah, itu tafsiran dari lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi, la yuraddu du'aun awwaluhu Bismillahirrahmanirrahim. Tidak akan tertolak doanya seseorang yang diawali dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu ya, kalau mau berdoa teh dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. La yaruddu, tidak akan ditolak doanya. Nah, sekarang lanjut. Alhamdulillahil muwaffiqil ula hamdan yuwaffi birrahul mutakamila. Sekarang menjelaskan tentang alhamdulillahi, ya, segala puji bagi Allah. Kalau kita memuji, misalnya kita mendapatkan nikmat dari Allah, apa saja nikmatnya kita puji ketika kita mendapatkan nikmatnya, ya, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Itu menyebabkan nikmat yang Allah berikan kepada kita aman dari hilang, ya, aman dari kehilangan nikmat tersebut, gitu. Kita dikasih nih kenikmatan oleh Allah. Nah, supaya enggak hilang teh gimana kenikmatan itu teh? Pujilah Allah, gitu. Nuhun, kayak bager tah. Ya. So, kalau kita dikasih sama seseorang, sama kita terima kasih, udah baik, sudah ngasih sesuatu kepada saya. Nah, orang yang ngasih itu merasa tidak disepelekan jasanya, gitu. Dengan cara apa? Dia memberikan terima kasih, gitu. Tapi kalau orang yang dikasih sesuatu tapi tidak mengucapkan terima kasih acan misalnya, ayo ya, nggak tahu ini nih, nggak tahu diri. Ya, makanya orang lain ngasih sesuatu, kita pun yang menerima kasih lagi apa?
dengan mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nah, kita teh berterima kasih. Berterima kasih untuk apa? Karena Allah sudah memberikan taufik, yaitu pertolongan, ya, untuk bisa taat kepada Allah, ya. Makanya kita memuji kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin, ya. Kenapa sih kita memuji kepada Allah? Itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan taufik atau pertolongan kepada kita untuk bisa taat kepada Allah. Sok coba, kalau kita dikasih pilihan, mending jadi hamba Allah yang taat apa maksiat? Sok, mendingan taat kan? Kalau taat mah ada akibatnya. Akibatnya Allah apa? Insya Allah di surga, di akhirat dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau maksiat, nah nanti di akhirat itu bahaya. Kalau tidak diampuni, akan diberikan azab atau akan dimasukkan ke dalam neraka. Makanya ketika kita bisa taat, ya, bersyukur, memuji kepada Allah. Syukur. Bisa sholat, alhamdulillah ya Allah dibisakan sholat, gitu. Jangan karek ya asar, misal asar geus asar deui ya. Karek tadi sholat zuhur, sekarang udah asar lagi. Ya, bukan kayak gitu. Ya, justru bersyukur kita diberikan taat oleh Allah, dibisakan taat oleh Allah. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Kata Allah, jika kalian menghitung nikmatnya Allah, maka tidak akan bisa terhitung. Ya, surat apa ini? Surat Ibrahim ayat 34. Ya. Nah, gitu. Tsumma sholatu ala rasulil mustafa wal ali masahbin wa tubain wila. Kemudian musonif pengarang kitab ini setelah menulis bismillah, terus alhamdulillah, kemudian sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Ada perintah Allah untuk bersolawat. Ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Ya, wahai orang-orang yang beriman, ya, shollu, ya, bersolawatlah kalian kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah bersabda, man sholla alayya fi kitabin lam tazal al malaikatu tastaghfiru lahu madamasmi fi zalikal kitab. Ya, barang siapa yang bersolawat, jadi gini, kita menulis solawat ya di kitab kita, di buku kita tulis, misalnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu ditulis ya. Nah, itu tidak henti-henti malaikat memintakan ampun untuk orang yang menulis sholawat di kitabnya selama namaku ada di kitab tersebut, gitu. Ya.
Nah, ditulis di kitab kita, di buku kita, sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sarahu ayal qawlah wa huwa anhu radin falyuksir minas sholati alayya. Kata Nabi, barang siapa yang bahagia bertemu Allah dan Allah ridho kepadanya, maka perbanyaklah sholawat kepadaku, katanya gitu. Jadi sholawatnya mendatangkan ridhonya Allah. Bahkan Nabi bersabda, man aksaru minas sholati alayya fi hayatihi amarallahu jami'a makhluqatihi ayastaghfiru lahu ba'da mautihi, katanya. Barang siapa yang memperbanyak sholawat kepadaku di dalam hidupnya atau ketika hidupnya, maka Allah akan memerintahkan seluruh makhluknya untuk memintakan ampun kepada orang yang bersholawat setelah dia wafat, ya, gitu. Nah ini nih, kalau mau banyak pasangannya nanti di surga, kata Nabi, aksiru minas sholat. Mana tadi? Aksarukum sholatan alaya aksarukum azwajan fil jannah, gitu ya. Diulangi, aksarukum sholatan alaya aksarukum azwajan fil jannah, ya. Ya, paling banyaknya bersolawat di antara kalian kepadaku, yaitu orang yang paling banyak, ya, pasangannya nanti di surga. Jadi siapa di antara kalian yang paling banyak bersolawat kepadaku, lah gitu kalau bahasa kita, maka dialah yang paling banyak pasangannya nanti di surganya. Masya Allah, banyak pasangannya. Nah, Nabi Muhammad itu lebih utama daripada malaikat, lebih afdol. Jadi Nabi Muhammad itu kalau dibandingkan dengan malaikat, lebih afdol, lebih utama Nabi Muhammad, ya, daripada malaikat. Nah, siapa sih yang disebutkan keluarga Nabi? Yaitu mereka orang-orang yang beriman dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Ada yang mengatakan anak-anaknya Fatimah, juga ada yang mengatakan kullu mukminin, setiap orang yang beriman yang bertakwa, itulah keluarga Nabi. Kita masuk gak berarti? Masuk. Kullu mukminin, setiap orang yang beriman yang bertakwa kepada Allah. Kita masuk berarti keluarganya Nabi, ya. Taqwal ilahi madaru kulli sa'adatin wa tibau ahwara susarrin habaila. Nah, sekarang menjelaskan tentang pengertian takwa. Takwa itu apa sih? Takwa itu imtisalu awamirillahi wajtinabu nawahihi zahiran wa batinan. Takwa itu yaitu menyamai perintah Allah atau melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Zahiran wa batinan, zahir dan batin.
Ya. Gitu. Apa yang diperintahkan oleh Allah kita laksanakan. Apa yang dilarang oleh Allah kita jauhi. Berarti kita sudah bertakwa. Bahkan ada yang mengatakan barang siapa yang senantiasa menjaga ketakwaannya, maka dia akan rindu berpisah dengan dunia. Gitu. Orang yang terus melakukan ketakwaan, nanti akan muncul di hatinya rindu untuk berpisah dengan dunia. Artinya wafat, rindu mati teh. Orang yang takwa mah, kalau kita mah sieun nya, loba dosa ya, sieun ke nanti matinya berapa ratus tahun deui ya. Masih banyak dosa, takut gitu kan. Kalau kita mah ya takut mati karena masih banyak dosa. Tapi kalau orang yang sudah terus menerus melakukan ketakwaan, dia rindu ya, mati teh rindu. Bahkan ada salah satu guru saya itu sekarang udah wafat, beliau itu sudah membeli kain kafan. Di rumahnya itu udah di kain kafannya itu udah disediakan di rumahnya, udah dibeli. Padahal dia masih hidup. Ini ya bilang ke istrinya, ini kain kafan buat saya nanti ketika saya wafat. Udah kayak gitu. Beliau itu ahli kebaikan, orang soleh, ahli tahajud, ahli sholat duha, ahli sedekah, luar biasa. Sekarang beliau sudah wafat. Guru saya, salah satu guru saya, beliau ternyata sudah menyiapkan kain kafannya ketika beliau masih hidup, gitu. Udah rindu berarti. Masya Allah. Nah, takwa teh ada faedahnya, ada manfaatnya yang sangat besar. Yang pertama, orang yang bertakwa akan ditolong oleh Allah. Berdasarkan firman-Nya, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ya, surat Al-Baqarah ayat 194. Ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa. Nah, ma'al muttaqin teh berserta orang yang bertakwa teh maksudnya apa? Allah akan menolong orang-orang yang bertakwa. Ditolong ketika hidupnya maupun sudah matinya. Yang keduanya, Allah akan memberikan ilmu bagi orang yang bertakwa. Berdasarkan firman Allah, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Surat Al-Baqarah ayat 282. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajari kepada kalian ilmu, gitu. Yang selanjutnya, an-najatu minan nar. Orang yang bertakwa itu akan selamat dari neraka. Ya. Berdasarkan firman-Nya, summa nunajji allazina taqau, katanya gitu. Kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Surat Maryam ayat 72. Tuh, ya. Orang-orang takwa mah akan diselamatkan dari api neraka. Dah kita ngaji, sholat, ya, itu teh realisasi dari takwa. Setelah takwa,
Kesananya apa? Kita mengharapkan ya selamat dari api neraka ataupun selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa taala gitu. Terus selanjutnya faedah takwa akan dikeluarkan dari mara bahaya dan diberikan rizki yang tidak disangka-sangka dan mendapatkan kemudahan dan akan diberikan pahala yang besar berdasarkan firman-Nya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan untuknya makhrajan, jalan keluar dari apa? kesulitannya. Ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan kepada dia rizki dari yang tidak disangka-sangka. Ya, di mana we aya we gitu. Orang bertakwa. Ya. Berdasarkan firman Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Tuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Ya, yusra, mudah. Lancar orang bertakwa. So, ya, misalnya ada yang kuliah, ya, si ini teh, saya teh Kang Solihin kuliah misalnya. Ya, Kang Solihin teh terkenalnya orang bertakwa, lancar insya Allah kuliahnya, sok lah dijamin. Ya, berdasarkan firman Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah akan menjadikan urusannya menjadi mudah, lancar gitu. Ya. Ketika di sidang skripsi lancar. Ya. Orang bertakwa. Siswa nu lain mah nya gitu nya. Carekanan ku dosennya. Misalnya. Karena kurang bertakwa misalnya gitu. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Ya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan hapus kesalahan-kesalahannya dan Allah akan berikan pahala yang besar. Ya. Tuh, akan dihapus cenah dosa-dosanya. Diberikan ganjaran yang besar. Terus Allah menjanjikan surga untuk orang-orang yang bertakwa berdasarkan firman-Nya, innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di surga-surga dan nahar. Nahar itu sungai, ya. Ya, di surga teh ada sungai ya. Di surga teh. Terus yang selanjutnya al-karamatu fid dunya wal akhirah, mendapatkan kemuliaan di dunia dan akhirat berdasarkan firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum. Kata Allah, sesungguhnya ya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi ukuran mulia ya di sisi Allah itu adalah ketakwaannya. Ya, ketakwaannya. Semakin orang bertakwa kepada Allah, semakin mulia. Makanya yang jadi guru ya perasaan mah muliaan saya dak jeung murid saya ge misalnya gitu. Belum tentu. Masalah kemuliaan di sisi Allah hanya Allah yang tahu. Tapi cirinya apa? Ya,
yaitu cirinya orang yang paling bertakwa kepada Allah. Ya, nanti di akhirat bisa jadi surganya itu lebih tinggi muridnya dibandingkan gurunya, bisa jadi itu ya, di surga bisa jadi itu. Oh gening ya, murid saya mah surganya yang paling tinggi, yang paling bagus. Oh ternyata saya kalah dalam ketakwaannya gitu. Nah, ini menjelaskan tentang syariat, thariqah, hakikat. Inna thariqa syari'atun wa thariqatun wa haqiqatun fasmalaha mahamusila. Fasyari'atun kasafinatin wa tariqatun kalbahri summa haqiqatun durun gola. Fasyari'atun ahzun bidinil khaliqi wa qiyamuhu bil amri wan nahin jala. Wa tariqatun ahzun bi ahwatakal wara wa azimatin kariyadatin mutabatila. Wa haqiqatun liwusulihi lil maqsidi wa musyahadun nurat tajalli bin jila. Man ramadur lisafinati yarkabu wa yagusu bahran summa duran hasola. Wa kazan tariqatu wal haqiqatu ya akhi min ghairi fi'li syari'atin lam tasula. Fa'alaihi tazyinul li zahirihin jali bisyari'atin liyanura qalbun mustala. Wa tazula anhu zulmatun kayyumkina litariqatin fi qalbihi antanjila. Nah, sekarang menjelaskan tentang syariat, thariqah dan hakikat. Syariat itu seperti perahu, kasapinatin, seperti perahu. Syariat itu seperti perahu. Thariqah itu seperti lautan. Dan hakikat itu seperti mutiara. Ya, tiga tak? Syariat itu seperti perahu, thariqah itu seperti lautan, hakikat itu seperti mutiara. Orang menginginkan sesuatu yang berharga, tentunya harus melakukan tiga perkara tadi: syariat, thariqah, hakikat. Contoh, Kang Solihin teh pengen apa? Pengen dapat ilmu dan ijazah S1 misalnya.
diunsikanya misalnya gitu. Nah, harus gimana tah? Kang Solihin harus melakukan syariat, thariqah, hakikat. Syariatnya apa? Syariatnya yaitu masuk perguruan tinggi unsika, belajar di sana kurang lebih 4 tahun, ya, itu syariat. Thariqahnya apa? Thariqahnya sabar. Thariqahnya sabar, ikhlas, ridhonya. Oh, hujan, mau berangkat ke kampus hujan, aduh tiris, nggak ada jas hujan deh, payung nggak ada, gimana ini? Sabar, berangkat hujan teh, sabar. Setelah kurang lebih 4 tahun, ya, diwisuda, dapat gelar S1, ya. Nah, dapat gelar S1, hakikatnya Kang Solihin mendapatkan gelar S1 itu hakikatnya dari Allah. Nah, itu hakikat gitu. Contoh yang kerja di PT, orang si Jaed misalnya ingin dapat uang, bekerja tah di mana? Di PT, ya, berangkat pagi pulang sore. Nah, syariat tah pengen punya uang, syariatnya apa? Bekerja di PT. Thariqahnya apa? Sabar, ya, berangkat pagi pulang sore, sabar. Ya, yang operator produksi mah katanya kalau ini teh berdiri cenahnya gitu, cenah cek babaturan berdiri sabar. Thariqah tah sabar kurang lebih 8 jam. Nah, sabar, ikhlas, ridho. Akhir bulan teh apa? Tanggal berapa? Di iya teh. Tanggal 25. Tanggal 25 teh apa? Gajian. Ya, kurang lebih 4 juta, 5 juta. Nah, dapat uang tah. Gajian itu kita mendapatkan uang, hakikatnya uang itu dari siapa? Dari Gusti Allah, gitu. Nah, itu hakikat. Jadi hati kita tembus kepada Allah yang memberikan uang tersebut, berarti kita sudah berhakikat gitu. Ya. Kalau salah satunya tidak ada, itu tidak akan hasil. Tidak akan hasil. Gitu. Ya. Saya teh pengen kenyang, tapi tidak mau makan. Nah, itu tidak akan hasil, tidak akan kenyang. Harus bersyariat. Ya. Gitu. Kita pengen dimasukkan ke dalam surga. Berarti harus apa tuh? Syariat, thariqah, hakikat. Aduh, saya teh pengen masuk surga nanti di akhirat. Gimana caranya? Bersyariat. Syariatnya apa? Ibadah. Thariqahnya apa? Sabar, waro, ikhlas, dan sebagainya. Terus di surga, di akhiratnya kita dimasukkan ke dalam surga. Hakikatnya oleh siapa tuh dimasukkan ke dalam surga? Oleh Allah. Nah, itu hakikat. Gitu. Ya, harus. Nabi saja ya
bersyariat ibadah sampai kakinya itu bengkak-bengkak. Ya. Ada yang mengatakan, ya, kalau nggak salah istrinya, alam taghfir Allah laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, katanya gitu. Bukankah Allah sudah mengampuni engkau, ya, sudah mengampuni dosa-dosa engkau yang dulu dan dosa-dosa yang akan datang? Padahal mah Nabi mah nggak punya dosa ya. Ini bahasa aja. Kata Nabi, afala aku nu abdan syakuro. Kata Nabi gitu. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba Allah yang banyak bersyukur? Nah gitu. Jadi sholatnya apa? Bentuk syukur beliau. Dan Nabi mah tuh nggak dijamin asup surga lah kalau kita mah gitu. Nah, getol-getol teuing atuh salat teh. Gitu kan. Sahabatnya saja ada kan, kata Nabi ada kalau nggak salah 10 orang ya yang oleh Nabi dikabarkan beliau itu masuk surga. Gitu kan, ada. Apalagi nabinya. Sahabatnya juga ada yang diberitakan ya 10 orang kalau nggak salah. Udah diberitakan, udah dijamin masuk surga gitu. Ya. Tapi tetap Nabi itu bersyariat apa sholat. Kalau ada thariqah yang menghilangkan syariat sholat misalnya, wah itu jangan diikuti. Penting mah bager weh, penting mah baik weh, soleh weh, nggak sholat juga. Penting mah dermawan, baik kepada tetangga, kepada orang lain, walaupun nggak sholat juga, nanti juga dimasukkan ke dalam surga. Oh nggak bisa. Baik saja tidak cukup kalau tidak ada nilai ibadah, gitu. Ya, gitu. Walikulli wahidihim tariqun min turuq yakhtaruhu fayakunu min jawasila kajulun si bainal anami murabbiyan wa kakasratil awradi kasawmi sholat wa kakhidmatin linnasi wal hamlil khatab litasaddukin bimuhassalin mutamawwala man rama ayyasluk tariqal awliya falyahfazan hazil wasaya amila. Nah, kalau kita ingin menjadi salah satu kekasihnya Gusti Allah atau menjadi walinya Gusti Allah, ada thariqahnya, ada amalan yang harus didawamkan, diistiqomahkan. Nah, di sini ada orang-orang yang mendawamkan, mengistiqomahkan satu ibadah sehingga dia diangkat oleh Allah menjadi walinya Gusti Allah, kekasihnya Gusti Allah. Ya. Apa yang menyebabkan orang menjadi kekasihnya Allah? Thariqahnya apa sih? Ada orang yang thariqahnya itu kajulusihi bainal anami murabbiyan, ya, duduk di antara manusia murabbiyan, ya,
mendidik, ngajar gitu. Ngajar, jadi guru lah. Thariqahnya itu ngajar atau ngaji. Ngaji we eta mah. Ya, bangun ya jam 3 misalnya salat tahajud. Salat subuh. Setelah salat subuh teh ngaji, ya ngajar santrinya. Dari subuh sampai jam 6 misalnya. Terus jam 6 istirahat sampai jam 7 sejam buat sarapan, buat mandi kalau belum mandi ya. Jam 7-nya ngaji lagi kata. Ngaji lagi sampai jam 9 misalnya atau jam 10. Ngaji lagi. Ya. Nah, setelah jam 10 istirahat. Makan misalnya atau sholat duha makan. Terus tidur qailulah, tidur siang. Sebelum zuhurnya sudah bangun. Setelah zuhur ngaji lagi kata. Ya. Ngaji lagi. Dari jam 1 sampai asar misalnya. Sampai asar. Setelah sholat asar ngaji lagi. Sampai jam 5. Jam 5 istirahat, makan. Ya. Mandi, sholat, terus maghribnya setelah sholat maghrib ngaji lagi sampai jam 10 misalnya atau jam 12. Gitu tamah ngaji gitunya. Nah itu bisa tuh dengan sebab amalan ngaji mengajar itu bisa jadi walinya Gusti Allah. Kiai, para kiai ya, Abuya Dimyati Banten, beliau pernah ditanya, Abuya, thariqah Abuya itu apa sih? Thariqah saya mah ngaji cenah gitu. Tanya nanti. Kata Abuya Dimyati, thariqah saya mah ngaji cenah. Masya Allah. Kata guru saya, Mama Sempur, ya Purwakarta, itu ngajinya itu dari Isya sampai subuh, ngajinya sama santrinya teh. Santri zaman dulu mah kadang santri salap teh ya nggak ada yang sekolah ya, ngaji wae doang, mesantren doang. Kadang gitu ya zaman dulu mah. Kata guru saya gitu, Mama Sempur itu ngajinya dari Isya sampai subuh ya. Dari santri yang banyak teh, banyak nih santri yang bertahan tidak tidur sampai subuh itu paling sedikit. Paling sedikit. Yang lainnya pada tidur ya. Tapi ajangan Mama Sempur ya tetep ngajar gitu. Tetep yang santri-santrinya udah pada tidur kayak sebagian gitu, tetep ngajar gitu. Ya. Gitu. Ada yang ngaji thariqahnya teh. Ada yang memperbanyak aurad seperti sholat, memperbanyak sholat. Iya mah tepi ka 100 rakaat ya. Tiap malam teh. Ya. Ada yang thariqahnya itu puasa. Nah, puasa wae. Puasa Senin Kemis udah dijalankan istiqomah, ditingkatkan lagi ternyata puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka. Ada yang thariqahnya seperti itu sampai dijadikan kekasihnya Gusti Allah. Ada yang thariqahnya qiraatul Quran. Ada thariqahnya itu membaca Quran. Misalnya satu hari teh 1 juz. Tamu ngadaras Quran baca Quran sehari misalnya 1 juz. Sebulan atau 30 hari khatam tah Quran. Ada yang kayak gitu.
Ada yang thariqahnya tasbih, membaca ya la ilaha illallah misalnya. Ya. La ilaha illallah. Ada juga orang yang berthariqah itu melayani orang-orang yang ahli fikih dan ahli tasawuf atau sufi. Thariqahnya guys. Jadi pelayan lah. Pelayan sufi, pelayan ahli-ahli fikih, orang fuqaha ahli-ahli fikih ya. Atau pelayan kiai lah kalau kita mah. Jadi pelayan kiai, jadi ustad. Itu bisa itu jadi apa? Jadi walinya Gusti Allah. Kata kiai teh, itu tuh saya mau mandi, bak gak ada air, tolong isikan air, nimba ya, nimba air sama pelayan teh, ya dipenuhin setiap hari tuh kayak gitu. Kata kiainya teh, aduh pakaian saya nih udah pada kotor, tolong dicucikan eta sama santrinya teh, sama hodimnya teh, pelayan teh. Ya. Itu bisa jadi wali eta. Dengan sebab apa? Berkhidmah atau melayani kepada sufi, orang yang ahli tasawuf ataupun kiai lah kalau kita mah ya. Gitu. Wala Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, ma wasaltu ila Allah taala bi qiyamil lail wala shaumi nahar, walakin wasaltu ila Allah taala bil karami wat tawadu was salamati sadri, katanya gitu. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau berkata, aku tidak sampai kepada Allah, ya, tidak sampai kepada Allah, mungkin tidak mendapatkan derajat wali, ya, wali Gusti Allah, sampai makrifat kepada Allah dengan sebab qiyamul lail, bukan karena sebab qiyamul lail atau sholat tahajud misalnya, bukan sebab karena puasa, akan tetapi aku sampai kepada Allah karena kedermawanan, rendah hati, dan selamatnya hati dari penyakit-penyakit hati. Gitu. Dermawan, rendah hati, dan hatinya itu selamat dari penyakit-penyakit hati, hasad, sombong, riya, dan sebagainya. Ya, gitu. Ada orang yang berthariqahnya teh ya membawa kayu bakar, ngambil kayu bakar misalnya di mana? Di hutan. Kayu bakarnya teh dijual ke pasar. Nah, uangnya teh ya sebagian disedekahkan kepada orang yang membutuhkan, gitu. Rutin itu, rutin terus ya. Besoknya lagi berangkat lagi ke hutan mencari kayu bakar. Kayu bakarnya setelah terkumpul dibawa ke pasar dijual. Terus hasil dari penjualan kayu bakar, uangnya itu sebagian untuk dirinya, sebagian disedekahkan kepada orang yang membutuhkan, gitu. Itu jadi wali itu, kayak gitu, ya, gitu. Nah, minha atau bah, wallahu alam bis. Ya, mudah-mudahan
kita diberikan pertolongan untuk bisa mengamalkan kitab ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.